Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Mari ikuti ibadah melalui channel Bimas Kristen dari awal hingga pada akhirnya. Dan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Persekutuan Pengabar Injil Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat beribadah. Mengawali mimbar Kristen hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan telah memelihara kami, memberkati kami. Kami bersyukur pada hari ini, kami masih menikmati kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan mimbar Kristen hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, memberkati, supaya mimbar Kristen hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, bagi seluruh pemirsa di tanah air Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan mimbar Kristen hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami buka hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa dan umat Kristiani di seluruh Indonesia, mengawali mimbar Kristen pada hari ini, mari kita menaikkan pujian dari nyanyian buku hidup yang kekal, halaman 172, Ku haraplah kepada Tuhan. Oh
berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh mengikuti mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, supaya firman Tuhan memberkati kami pemirsa dimanapun berada. Terpujilah Engkau Bapa yang di surga. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, maka perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Bimas Kristen yang telah memberikan kesempatan kepada Sinode Gereja Persekutuan Pengabar Injil untuk ambil bagian dalam pelayanan mimbar Kristen pada pagi hari ini. Gereja Persekutuan Pengabar Injil terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Mungkin ada di antara pemirsa yang belum tahu di mana letaknya Sanggau. Sanggau itu terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ada pos lintas batas negara di Entikong yang cukup terkenal di Indonesia. Maka itu adalah wilayah Kabupaten Sanggau di mana gereja ini berdiri dan berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini tidak pernah berhenti percaya. Pemirsa yang saya kasihi, tidak ada satu orang pun yang menghendaki hidup dalam kemalangan. Tidak seorang pun di antara kita yang menghendaki kalau bertahun-tahun kita mengalami sakit penyakit. Dan tidak seorang pun di antara kita yang menghendaki jika kondisi kita semakin hari semakin memburuk. Namun dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita ditemukan dengan satu fakta yang sangat luar biasa. Alkitab dengan gamblang menceritakan kepada kita, ada seorang wanita yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan waktu yang singkat. 12 tahun wanita ini mengalami sakit penyakit. Pergumulan air mata, keluh kesah pastilah sudah menghampiri seluruh hidupnya untuk waktu yang lama. Maka tidak gampang menjalani kehidupan yang berat seperti seorang wanita ini, apalagi dalam kondisi yang lama. Namun yang membuat kita terkagum-kagum adalah justru wanita ini mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Kalau kita membaca seluruh bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 situasi yang dialami oleh wanita itu. Yang pertama, dia mengalami penderitaan fisik karena sakit yang telah menahun. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa kondisinya semakin memburuk dan kritis. Yang kedua, wanita ini mengalami krisis keuangan ataupun krisis ekonomi karena semua hartanya
telah habis terjual untuk biaya pengobatannya. Hal ketiga yang membuat kita semakin miris adalah dia mengalami apa yang disebut dengan masalah rohani. Karena menurut hukum Taurat Musa, dalam Imamat 15 ayat 19 mengatakan, jika seorang wanita yang mengalami pendarahan, maka dia dianggap najis selama dia mengalami pendarahan itu. Maka dapat kita membayangkan bagaimana kondisi rohani wanita ini. Dia nggak boleh bergaul sembarangan dengan masyarakat umum pada waktu itu, karena kondisinya yang dianggap najis. Maka dia pun tidak boleh sembarangan datang ke bait Allah untuk beribadah, oleh karena kondisi fisiknya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kondisi hidup yang berat ini, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan wanita ini? Maka ada beberapa hal yang ingin kita pelajari. Yang pertama, tidak kehilangan harap. Di tengah-tengah pergumulan selama 12 tahun ini, maka wanita ini telah memberikan makna kehidupan yang luar biasa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di kehidupannya mengalami pergumulan yang begitu berat, begitu menyakitkan. Namun satu hal yang membuat kita terkagum-kagum adalah wanita ini tidak pernah berputus asa. Jikalau wanita ini mengalami pendarahan bertahun-tahun, maka sebenarnya kondisi fisiknya semakin lemah. Oleh karena darahnya bisa berkurang, dan dia mengalami komplikasi penyakit yang lainnya. Namun satu hal yang membuat kita begitu terkagum adalah wanita ini mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Mengapa bisa terjadi? Karena wanita ini tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah berhenti untuk percaya, tidak menyerah dalam kondisi yang berat sekalipun. Karena itu para pemirsa yang saya kasihi, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menerpa bangsa kita, yang tidak tahu kapan itu akan berakhir, hal itu berimbas kepada persoalan ekonomi yang semakin berat, yang menerpa seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang kita buat? Apa yang kita kerjakan? Apa tindakan kita? Maka wanita ini telah memberikan pelajaran iman yang luar biasa. Apapun kondisimu, bagaimanapun beratnya bebanmu, maka sekali-kali tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa, tidak boleh engkau kehilangan harapan. Maka di tengah-tengah situasi berat ini, maka semangat juangmu tidak boleh pudar dan lain. Hal kedua yang ingin saya sampaikan dari wanita ini, dikatakan dalam ayatnya yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Hal kedua, tetap mendekat kepada Yesus. Pemirsa yang saya kasihi, kita bisa membayangkan betapa lemahnya wanita ini, betapa ringkihnya dia. Namun wanita ini berupaya untuk menyeruak maju mendekati Yesus. Dalam kerumunan orang banyak yang ada di sekitar Yesus, maka wanita ini terus berupaya untuk maju, untuk mendekat kepada Yesus. Fokus hidupnya tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Kondisi fisiknya boleh lemah, badannya boleh nggak kuat, tetapi tidak menghalangi dia untuk terus maju melangkah kepada Yesus. Para pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun kondisi hidupmu, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun lemahnya engkau hari ini, maka hal penting yang kita pelajari adalah tidak boleh hal-hal yang seperti itu menghalangi engkau untuk datang mendekat kepada Yesus. Maka fokusmu harus tertuju kepada Tuhan. Kesulitan ekonomi, persoalan sakit penyakit, pergumulan hidupmu tidak boleh menghalangi engkau untuk datang semakin mendekat kepada Yesus.
Hal ketiga yang akan kita pelajari dari wanita ini adalah memiliki keyakinan iman yang tinggi. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-29. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa iman dari seorang wanita ini. Walaupun kita nggak tahu siapa nama wanita ini, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bagaimana imannya dibuktikan. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Oh, luar biasa para pemirsa yang saya kasihi. Badannya boleh sakit, kondisi keuangannya boleh morat-marit, tapi imannya tidak pernah pudar. Kondisi hidupnya boleh sulit. Barangkali dia dikucilkan oleh masyarakat karena dia dianggap najis. Tetapi itu tidak menyurutkan imannya untuk percaya kepada Yesus. Maka pada waktu dia mendengar Yesus datang, dia berupaya mendekati dia dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, apapun kondisi engkau, bagaimanapun sulitnya hidupmu, maka jangan membuat imanmu loyo, jangan membuat imanmu pudar, jangan membuat imanmu akhirnya mati. Hal keempat yang akan kita pelajari dari wanita ini, mengalami pemulihan hidup, ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hal keempat yang kita pelajari adalah segala kondisi yang buruk, segala sakit penyakitnya, segala pergumulannya berakhir, berlalu, dan kesembuhan dinyatakan dalam hidupnya. Maka apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Maka hal-hal baik, happy ending, Tuhan siapkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang indah Tuhan nyatakan bagi mereka yang beriman kepada Yesus. Hal-hal yang baik Tuhan kerjakan bagi mereka yang tidak pernah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, maka Tuhan sanggup memulihkan keadaan wanita ini. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan hidupnya. Maka Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu engkau mengalami pergumulan yang sulit, pada waktu engkau mengalami bermacam-macam persoalan hidup, maka marilah kita meyakini bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berbuat, Tuhan akan memulihkan keadaanmu tepat pada waktunya. Karena itu jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti percaya, jangan engkau kehilangan iman, tapi fokuslah kepada Allah. Lihatlah bagaimana Tuhan bertindak memulihkan keadaan hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan telah disampaikan kepada kami. Bila kami yang mendengar firman Tuhan ini, seluruh pemirsa yang ada di seluruh pelosok negeri Nusantara ini akan menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kami semua dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Sekalipun kondisi kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, namun kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mengucap syukur untuk firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau akan melihat anugerahnya.
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur karena setiap hari kami menikmati bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa, kami menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa khususnya untuk pemimpin kami, untuk Presiden. Kiranya Tuhan Kau menolong, memberkati. Sebagai pemimpin, sebagai pengambil kebijakan di tengah negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan kepada Presiden kami untuk boleh memimpin bangsa ini. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk Wakil Presiden dan para menteri. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, supaya dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, mereka dimampukan untuk boleh memimpin bangsa ini. Sehingga melalui mereka ya Tuhan, bangsa kami Indonesia ini boleh menikmati damai sejahtera. Melalui para pemimpin kami, rakyat di negeri ini boleh menikmati damai sejahtera. Kami juga Tuhan terus berdoa ya Tuhan, khususnya untuk seluruh bangsa Indonesia ini, orang-orang percaya yang ada di negara ini ya Tuhan, di mana sekarang bangsa kami menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan oleh karena pandemi COVID-19 yang terjadi di bangsa kami dan bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang berlangsung di luar pengetahuan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya juga kalau bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19, itu juga seizin oleh Tuhan. Kami merasakan ya Tuhan, bahwa dampak dari COVID-19 ini tidak saja hanya berdampak kepada kami mengalami sakit secara jasmani, tetapi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap ekonomi, baik terhadap kehidupan sosial, maupun terhadap kehidupan politik di bangsa kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa ada tangan Tuhan yang terus menuntun, ada tangan Tuhan terus menolong, ada tangan Tuhan yang terus memberkati bangsa ini, sehingga dimampukan oleh Tuhan untuk bangsa kami menghadapi tantangan ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, dengan pandemi ini kami tidak menyerah, dengan pandemi ini kami tidak merasa takut, tetapi justru kami semakin menggantungkan diri kami, semakin menengadahkan tangan kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menolong upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berkatilah mereka ya Bapa, berkatilah bangsa ini supaya bisa keluar dari kesulitan sekarang ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini juga, siapapun mereka ya Tuhan, mereka yang ada dalam kesulitan, bukan saja oleh karena pandemi, tetapi oleh karena bencana alam, oleh karena kesulitan-kesulitan lainnya Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup. Kami berdoa kiranya Tuhan menyatakan kasihan-Mu, menyatakan belas kasihan-Mu, sehingga ya Tuhan, meskipun di tengah kesulitan, kami bisa menikmati anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Meskipun dalam pergumulan Tuhan, kami bisa merasakan bagaimana Allah hadir, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan permohonan kami ini dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Engkau sendiri ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri doa ini, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para pemirsa, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Hamba memohonkan berkat ini demi nama Allah Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan demi nama Allah Roh Kudus. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Persekutuan Pengabar Injil Gapin, terlebih khusus bagi pelayanan Bapak Pendeta Suyono Asun MTH, Ketua Umum Sinode Gereja Persekutuan Pengabar Injil Gapin, Sanggau, Kalimantan Barat. Dan seluruh pelayan-pelayan yang telah ikut melayani dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Dan serta pelayanan puji-pujian yang sudah dibawakan, biarlah semua yang dilaksanakan pada hari Minggu ini berkenan kepada Tuhan. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. 5M kita lakukan, serta 1D, tetap berdoa bagi kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia, dan dunia ini, agar Tuhan memberikan berkat bagi kita dan dipulihkan dari pandemi COVID-19. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang tetap berkunjung ke YouTube kami dan media sosial yang ada di tengah-tengah Bimas Kristen. Serta kami mengingatkan kepada saudara-saudara untuk tetap berkunjung ke YouTube Bimas Kristen untuk mengikuti Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.